Tapi waktu itu teater itu kan nggak bisa kita jadiin profesi untuk hidup. Jadi kita harus kerja. Karena nggak ada uangnya sama sekali. Jadi tahun itu aja saya ingat tahun 77 tiket teater itu Rp300. Kan bahwa sebetulnya dari teater itu kita bisa banyak sekali belajar, juga bisa membentuk diri kita menjadi versi diri kita yang lebih baik kalau kita memahami teknik-teknik dalam teater sebetulnya, ya nggak, Mbak Ratna? Gini, kalau kita melakukan suatu pekerjaan kan harus kita cintai. Itu bagian dari pekerjaan. Jadi waktu saya bekerja di menari gitu, saya cinta banget sama tarian. Tapi waktu akhirnya saya harus memilih antara tari dan teater gitu ya. Kita ternyata juga kalau dari ceritanya Mbak Ratna tadi, kalau kita memahami value kita tuh apa, tahu passion kita apa yang kita cintai, terus kita jadi bisa nge-set prioritas dalam hidup kita gitu ya Mbak Ratna ya. Value. Jadi bukan nilai-nilai yang sebetulnya itu jadi motor bagi kita. Kalau kita punya value yang jelas, itu akan jadi motor bagi kita dalam menggerakkan semua aktivitas kita. Jadi Hai teman-teman, jumpa lagi. Kita sudah sampai di episode yang ke-7. Ya, hari ini kita akan membahas tentang value, tentang nilai-nilai kehidupan. Sesuatu yang sebetulnya sangat menarik karena seringkali kita tidak menyadari apa sih yang jadi nilai-nilai kehidupan kita, padahal itu adalah energi penggerak kita untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Dan yang menarik adalah sebenarnya kalau kita tahu value-nya kita jadi bisa ngeset prioritas kita sesuai dengan value-value yang kita bawa dan kita hidupkan di dalam keseharian kita. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang yang istimewa sekali, ya, narasumber kita Mbak Ratna Riantiarno, ya, dan ditemani oleh Mbak Ayu Sutomo. Ya, silakan Mbak Ratna sama Mbak Ayu. Ayo kita sekarang masuk deh. Nah, halo Mbak Ratna, Mbak Ayu. Hai Mbak Lucy, Mbak Ratna, senang banget bisa ketemu walaupun jarak jauh. Kita akan ngobrol dan semoga bisa dikasih kesempatan untuk berbincang. Ya, jauh fisik tapi tetap dekat di hati. Dekat di hati. Seru banget Mbak Lucy, topiknya hari ini tentang living the value, menghidupkan nilai-nilai yang sebetulnya itu jadi motor bagi kita. Kalau kita punya value yang jelas, itu akan jadi motor bagi kita dalam menggerakkan semua aktivitas kita. Jadi energi pada saat kita down, ketika kita tahu value kita, itu yang akhirnya jadi penggerak kita, jadi motivasi atau dasar motivasi kita untuk bergerak lagi dan terus bergerak begitu kan ya. Nah, kalau kemudian berbicara mengenai value, kaitannya di sini sudah ada Mbak Ratna gitu. Mbak Ratna, kalau boleh diceritakan ke viewers kita semua mungkin di sini, value-nya Mbak Ratna dalam menjalani aktivitasnya saat ini, kesibukannya saat ini. Kan kalau kita lihat tuh, kalau ngelihat Mbak Ratna itu sebetulnya passionate sekali menjalani apa yang sekarang ditekuni gitu. Kayaknya dari hati sekali gitu kan. Nah, itu kalau boleh tahu gitu Mbak Ratna, value-nya apa sih Mbak? Untuk mencapai ke situ perjalanannya panjang juga ya. Iya. Belum tahu kali value-nya apa gitu kali ya. Jadi finding the value dulu nih Mbak ceritanya ya Mbak ya. Oke. Wah, seru-seru nih. Gimana Mbak? Waktu saya kecil, saya ngelihat orang nari gitu ya. Di televisi nari Bali gitu. Terus saya bilang, aduh gila banget ya, ini bagus banget gitu. Jadi saya bilang sama orang tua saya pengen belajar nari. Bener, karena di keluarga kami nggak ada yang nari. Ibu saya Manado, ayah saya politikus Jawa Timur gitu. Jadi kayaknya nggak ada nari-nari tuh. Terus dia bilang, akhirnya ada tante saya yang menari, akhirnya kita dileskan menari gitu. Itu sampai gila banget gitu. Di mana-mana saya bawa sampai orang-orang waktu SD tuh bilang, lu gila ya Rat, ngapain sih di mana-mana nari? Soalnya aku bilang gitu, kalau dalam waktu 3 kali datang aku belum bagus, aku harus out dari situ. Jadi aku harus latihan. Aku lebih penting latihan nari daripada belajar yang lain. Jangan sampai nari menghalangi belajar ya Mbak ya. Ya gitu pokoknya akhirnya karir aku menjadi penari Bali yang lumayan lah. Sebagai penari itu aku menari di istana, pergi misi kesenian ke luar negeri gitu. Pokoknya kalau kita menari kayaknya standing applause gitu orang, apalagi di luar negeri gitu. Nah, tapi suatu hari saya menonton sebuah pertunjukan teater. Waktu saya nonton pertunjukan teater itu, lalu saya lihat, gila ya itu orang.
dia bisa bicara di depan orang, menjadi orang lain. Lalu saya yang waktu itu kayaknya udah penari, katanya udah hebat gitu kayaknya ya, kok merasa jadi tidak ada apa-apanya gitu. Nah, jadi akhirnya saya mau belajar teater. Waktu saya belajar tuh, bener-bener kayaknya nih saya orang panggung, tapi kayaknya jadi bodoh banget gitu. Karena suruh baca aja, itu sampai satu kalimat tuh ulang 7 kali. Intonasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas, nggak ada rasa, nggak ada apa-apa. Gila, goblok banget ya, aku sampai bilang gitu tuh. Itu guru saya, Senur. Oh iya. Langsung dia sama Mas Arifin. Jadi saya udah, kali ini. Terus udah gitu, ada latihan olah tubuh. Terus latihan olah tubuh, karena saya penari, saya nari. Jangan nari, olah tubuh. Aduh, ini apa lagi saya pikir gitu ya. Jadi, saya belajar banyak di situ. Untuk diri saya sendiri, bukan untuk teater. Kemudian, jadi berbicara jauh lebih baik. Dan kemudian orang tua saya dan orang-orang di rumah bilang, kamu tuh sekarang kalau menceritakan apa-apa dengan sangat baik. Biasanya, kok masih ada apa-apa lagi? Emosi saking apa nggak terkontrol. Jadi sekarang ayah saya tuh ngomong gitu. Jadi saya lihat, ternyata teater itu mendidik saya dalam beberapa hal, tidak hanya soal menjadi seni perannya, tapi saya memperbaiki banyak hal. Gitu. Nah, jadi terus waktu saya lulus SMA, karena orang tua saya pegawai negeri, punya anak 9, kita kalau nggak diterima di universitas negeri nggak akan mampu mereka menyekolahkan gitu. Jadi karena saya nggak diterima di UI, ya udah, jadinya saya kursus aja yang murah gitu. Tapi terus saya bilang, enggak deh. Orang tua saya nggak begitu merestui saya belajar teater. Karena latihannya pulangnya malam. Zaman itu pulang jam 10 malam, tahun 70-an tuh kayaknya udah malam banget ya kan, tahun 70. Saya lulus SMA kan tahun 70. Jadi akhirnya saya pikir saya nggak dikasih uang kalau buat teater. Tapi kalau nari mereka support. Jadi udah, saya bilang saya harus kerja gitu. Biar saya nggak minta uang mereka gitu. Jadinya nah waktu itu ada sebuah kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Toyota Astra Motor yang showroomnya luar biasa bagusnya. Kantor yang paling canggih waktu itu. Terus saya pikir, aduh saya kayaknya cocok kali kalau buat bagian salesnya gitu. Terus saya tanya, apa sih syaratnya? Soalnya saya nggak sarjana nih. Pasti saingan saya sarjana kan. Hanya kalau Anda mau masuk ke bagian pemasaran di showroom ini, bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang mobil. Gitu. Saya ngambil brosur-brosurnya. Terus saya lihat ada Toyota, Corolla, saya baca-baca itu. Jadi pada saat interview, saya udah kayak main teater aja, saya hafalin itu semua. Jadi kayak gitu. Jadi yang masih diterima aja gitu. Oke. Jualannya luar biasa. Saya hafalin naskah sandiwara gitu. Karena saya udah main sandiwara, jadi waktu itu udah tahun 72 terus saya diterima kerja. Jadi saya udah kerja. Nah, karena saya udah kerja, jadi orang tua saya udah nggak bisa melarang saya lagi. Jadi pulang kerja, saya masih nari, habis nari latihan teater dan semuanya di Taman Ismail Marzuki. Gitu. Nah, tapi kenapa pengen teater sih Mbak? Apa yang bikin teater itu begitu menariknya sih Mbak buat Mbak? Ya karena saya mendapatkan banyak hal. Ternyata teater itu nggak hanya belajar seni peran, saya jadi lebih percaya diri. Lalu saya jadi berbicara lebih baik. Jadi waktu saya diterima di Toyota itu semuanya sarjana lulusan sastra Jepang karena Jepang kan bosnya Jepang, gitu. Betul. Saya diterima karena saya baik presentasinya, menjelaskannya, tapi nggak bisa bahasa Jepang, gitu. Bahasa Inggris pas-pasan, gitu. Jadi saya merasa saya diterima tuh karena PD. PD-nya dari teater itu, percaya dirinya. Jadi itu ada pelajaran yang kalau kita masuk ke satu ruangan, itu namanya grand entrance. Grand entrance. Kalau mau jadi pemain kita harus sampai pada puncak, begitu kita muncul kehadiran kita pasti semua orang harus melihat gitu. Harus diajarin Mbak Ayu ya. Iya benar. Harus belajar. Tapi emang aku sepakat banget gitu di ilmu psikologi gitu ya. Memang kalau kita mau
mengikuti kegiatan teater, itu sebetulnya banyak aspek dari dalam diri yang tersimulasi, mulai dari perkembangan bahasa bicara, kemudian mengelola emosi, kemudian kepercayaan diri, apalagi setelah tampil gitu kan, kemudian menjadi percaya diri. Belum lagi kemampuan memori, karena kan memang harus membacakan sesuatu dengan runtun dan teratur. Ditambah lagi pengelolaan emosi juga menjadi salah satu aspek yang dilatih pada saat bermain teater. Makanya sebetulnya kalau bicara ranah gitu ya, ranah psikologi, kemudian melihat untuk mensimulasi anak, untuk melatih emosi, kemudian dia bisa memori, kemudian juga kepercayaan diri, itu teater merupakan salah satu kegiatan yang bisa dipilih, kegiatannya satu, tapi stimulasinya tuh banyak gitu yang didapat dari situ gitu. Dan terbukti banget yang disampaikan oleh Mbak Ratna barusan, ketika bekerja atau ngelamar kerja, ternyata itu yang bikin diterima gitu kan. Kompetensi lainnya ya kompetensinya dapatnya dari kegiatan teater itu gitu. Itu iya. Kita bisa manfaatkan itu tempat lain. Bahkan sebetulnya kalau di zaman sekarang menggunakan teater untuk memahami potensi kita, terus menggunakannya dalam untuk mengembangkan leadership ya Mbak ya, kemampuan presentasi, itu bisa banget kan ya Mbak Ratna ya. Jadi sebetulnya bukan sekedar seni peran saja, maksudnya bukan entertainment aja, tapi sebetulnya latihan-latihan dalam teater itu bisa membentuk pribadi leader dengan jauh lebih baik, ya nggak Mbak Ratna? Ya, dan kita juga bisa merubah-rubah diri kita. Dalam arti kata, pada saat itu yang kita kuasain adalah kita lagi sedih, lagi apa, kita nggak boleh lakukan. Jadi kita mengatasi itu semua dengan belajar teater itu terbantu banget gitu. Ya, bisa lebih present sih Mbak ya, bisa lebih hadir gitu ya. Wah ini bahasan yang menarik lagi nih kayaknya ya, bisa nanti bisa jadi satu sesi khusus untuk leadership di teater gitu kan Mbak. Wah, ya, bisa seru tuh. Teater itu bisa jadi satu topik tersendiri lagi. Harus menguasai semua hal. Kalau kita di sebuah ruangan gitu ya, kalau kita sekian orang, tapi kalau kita sekian banyak orang, kita harus bisa menguasainya, mau nggak mau, vokal, volume suara itu juga harus berdampak kan gitu. Jadi saya juga merasa seperti itu juga. Kalau lagi dia manis-manis, gitu, orang pikir saya manis-manis. Begitu saya berteriak, diam gitu. Ibu ternyata bisa juga berteriaknya katanya. Dia nggak tahu tuh kan teriak. Jadi memang belajar teater memang sebetulnya secara psikologi juga kita belajar Freud segala macam juga sih, harus baca. Gitu, jadi saya nggak keterimanya di UI dulu, saya nggak diterima di psikologi. Waktu saya belajar teater, terus orang-orang teater bilang, ngapain lu masuk psikologi? Lu masuk teater juga sama aja, lu udah belajar psikologi juga, Rat, katanya. Bener. Gitu. Iya. Ini relate sama bahasan kita yang barusan ya, Mbak ya. Bahwa tujuan kadang-kala bisa diperoleh dari banyak cara. Mempelajari psikologi tujuannya, tapi ternyata bisa juga dapat dengan di teater gitu ya. Jadi sebenarnya hidup tuh dibikin gampang aja gitu ya. Jangan terlalu kecewa ketika harapan kita itu tidak terpenuhi, karena sebetulnya bisa aja di harapan kita terpenuhi dengan cara yang berbeda. Ya nggak Mbak Ratna ya? Iya. Nah, ngomongin soal nilai nih, menarik mungkin kalau ngelihat ceritanya Mbak Ratna tadi dan perjalanannya Mbak Ratna sampai akhirnya dari karyawan tadi ya Mbak ya, karyawan dan menjadi seorang tokoh teater itu gimana Mbak? Dan kira-kira apa sih nilai-nilai yang Mbak usung sebetulnya dalam perjalanan hidup itu? Ya, sebetulnya gini. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan kan harus kita cintai. Itu bagian dari pekerjaan. Jadi waktu saya bekerja di menari gitu, saya cinta banget sama tarian. Tapi waktu akhirnya saya harus memilih antara tari dan teater gitu ya. Ya karena kemudian saya menikah sama orang teater, lalu saya pikir saya mendingan konsentrasi pada teater gitu. Nah, tapi waktu itu teater itu kan nggak bisa kita jadiin profesi untuk hidup. Jadi kita harus kerja. Karena nggak ada uangnya sama sekali. Jadi tahun itu aja saya ingat tahun 77 tiket teater tuh Rp300. Jadi yang nonton mahasiswa gitu ya, masih level gitu, nggak bisa lebih dari itu deh. Paling mahal tuh Rp500. Jadi nggak bisa buat hidup. Jadi paling hanya cukup buat kita makan, latihan, dan latihannya tuh bisa 3 bulan untuk satu produksi kan. Gitu. 3 bulan kira-kira ada 50 kali pertemuan. Jadi kan cost buat transport dan segala macam gitu. Jadi memang tetap harus kerja, saya pikir gitu. Jadi saya memang selama itu
sekian tahun saya berteater tuh, saya kerja 7 tahun saya kerja di perusahaan Inggris, sekian tahun kerja di perusahaan Jepang gitu. Tapi pulangnya terus saya teater. Sampai orang-orang di kantor, kamu nggak capek, Ran? Terus saya sampai bilang ini, soalnya kalau pagi saya kerja di kantor, saya bilang, saya mengharapkan gajinya. Walaupun saya, tapi yang saya lakukan sore hari itu, saya mendapatkan kecintaan, mendapatkan kepuasan, saya bilang gitu. Nah, nilai itu yang saya dapatin. Ya. Jadi, akhirnya sampai pada satu titik setelah saya menikah, kita mendirikan Teater Koma, gitu ya. Terus saya, tadinya kan memang cuma seorang pemain, gitu. Pada akhirnya saya melihat dunia teater itu membutuhkan tidak hanya main, tapi harus memanage penontonnya itu kan hanya sedikit gitu, hanya sekian orang, sekian ratus penonton gitu, kan kita udah harus happy dengan itu, penonton datang segitu aja kita udah harus bahagia gitu. Nah akhirnya saya pikir memang waktu saya tanya sama orang-orang di kantor, karena saya kerja di 2 dunia, mungkin itu ada membantu saya bilang sama orang kantor, nonton yuk, ke Taman Ismail Marzuki, itu kan tempat seniman gitu, kata orang kantor saya tuh semuanya. Tapi mereka akhirnya datang juga, dan mereka dan ternyata bisa menikmati juga, itu kan live performance ya Mbak ya, katanya gitu. Iya benar, dan akhirnya dari 100 orang 50% akhirnya mau menjadi penonton teater. Jadi memang tidak kenal sama kata sayang gitu. Memang masyarakat Indonesia tidak mempunyai budaya menonton ya, menonton pertunjukan, menonton tari. Apalagi saya penari dulu, kayaknya tari itu hanya dalam rangka, nggak pernah jual tiket tuh, nggak ada yang beli tuh, tari tradisional apalagi. Terus saya sampai bilang, aduh kalau nari di Indonesia saya benci banget. Kenapa? Soalnya berisik, ngobrol semua. Kalau lari di luar negeri, begitu kita kelar nari, standing applause, langsung tepuk tangan. Iya. Apresiasinya ya Mbak ya, beda ya? Apresiasinya, jadi apresiasi. Jadi memang kita barangkali karena setiap hari melihat pertunjukan tari itu, jadi udah nggak mengapresiasi gitu. Nah, tapi karena saya harus memilih, akhirnya saya memilih teater. Jadi saya meninggalkan dunia tari teater. Nah, kalau kita bicara value, satu kali Teater Koma diundang ke Singapura untuk festival. Tapi akhirnya mereka tidak jadi mengundang karena mereka nggak mau kita memainkan play yang pernah dilarang. Teater Koma ini rada famous waktu itu karena pernah dilarang beberapa kali. Iya. Jadi itu saya bilang, saya nggak mau tukar. Saya bilang, saya tetap mau mainin itu. Jadi kan. Lalu saya pikir, sebetulnya ada gunanya pasti bermain di luar negeri. Tapi saya bilang, di Indonesia ini menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, itu susah banget. Jadi akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya bahwa teater itu bisa ditonton dengan dibeli tiket. Kira kita grup pertama kali yang bermain sampai dengan 1 bulan dan penontonnya ada full. Kita minimal main itu 1 minggu, 7 hari. Kalau kita lihat teater di Indonesia sekarang ini, main 2 hari aja udah setengah mati cari penonton. Iya. Tapi karena kita memupuk, jadi kaitannya karena cintanya saya sama teater supaya teater bisa tetap hidup, ya saya jadi ada audiens, bagaimana hubungan dengan audiens. Jadi penonton tuh ada yang sampai, sekarang udah anakku lu nonton, sekarang ini cucuku aku bawa lu gitu, udah 3 generasi yang datang gitu. Karena usianya udah 4 tahun ini kan 44 tahun gitu, teater. Jadi cintanya itu ya Mbak, yang bikin terus akhirnya Mbak melakukan apa saja gitu ya, untuk padahal seni peran gitu. Jadi saya juga melakukan juga sih seni peran itu kan, main sinetron, main film. Tapi secara uang itu oke banget main sinetron atau main film nasional. Tapi mungkin ada kebahagiaan yang berbeda kalau kita main ditonton langsung ya, itu terasa gitu. Jadi ada kontaknya. Lalu kemudian selesainya kan orang-orang juga langsung mengomentari pertunjukan kita gitu. Jadi memang udah kadung cinta gitu ya. Jadi saya memang tetap nggak mau. Apalagi bekas pacar saya yang namanya Rian Tiano itu, dia membuat nama kelompoknya kan Koma. Koma itu tanda baca, koma bukan titik. Jadi harapannya tetap koma, tidak pernah titik. Koma itu tanda baca koma, karena kalau koma kan pasti ada lanjutannya. Iya. Jadi itu jadi beban yang berat.
buat saya. Iya. Ada caranya supaya kita bisa bertahan gitu. Antara segala macam-macam gitu. Mempertahankan idealisme itu apalagi kalau bukan dengan cinta. Iya. Mempertahankan idealisme itu harus dengan cinta katanya Mbak Ayu. Iya, benar mempertahankan idealisme bisa bertahan itu dengan cinta dan keyakinan ya. Cinta dan keyakinan. Cinta dan kayak itu balik lagi ke yang tadi ya Mbak, bahwa memang harus ada kejelasan tujuannya itu apa gitu. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai value, mengenai tujuan hidup, kemudian melakukan tujuan dengan cinta, kan bisa dibilang ya Mbak Ratna, cintanya Mbak Ratna ini nggak populer gitu. Kayak orang jarang ada yang kemudian memilih ini sebagai way of life dan kemudian jatuh cinta dan setengah mati membela cintanya ini. Tantangannya cukup besar. Tadi Mbak Ratna sendiri yang bilang, Bu, ada duitnya teater tuh. Sementara kehidupan kan harus terus berjalan dan harus terus berjalan dan memang membutuhkan keputusan-keputusan yang bisa kita anggap populer gitu. Nah, bertahannya di tengah keputusan yang nggak populer, yang kadang-kala orang mungkin banyak yang bilang nggak sih Mbak Ratna kayak gini, ngapain sih lu ngambil kayak begitu? Apa sih untungnya gitu? Mungkin itu sering kali ya Mbak Ratna didengar gitu kan. Tapi mempertahankan cintanya itu gimana Mbak Ratna? Jadi memang pada saat kita melakukan itu, kita memang udah cinta sama dunia teater. Saya udah cinta banget gitu. Jadi waktu saya melakukan hal yang lain, mungkin walaupun kita main sinetron, kita main film, itu sebuah challenge juga kan, karena seni peran buat saya ya. Tapi kalau ini tantangannya dari dunia teater, saya membina dari mulai main 3 hari dengan tiket harganya Rp300, sekarang tiketnya teater Komo udah Rp500.000 gitu. Dari gedung teater yang 300 kursi, sekarang udah ke gedung teater yang ada 800 kursi, malah di Ciputra Artpreneur itu 1.100 kursi gitu. Dan kemudian itu juga full. Itu pernah sampai tiket kita dicatutin segala macam. Sampai kayak gitu, ngalamin kayak gitu. Jadi sebetulnya saya pikir masa mesti saya tinggalkan. Nah, waktu saya akhirnya memutuskan berhenti bekerja full buat kesenian, ternyata bisa juga hidup dari seni. Ternyata pengalaman saya tanpa sekolah, otodidak teater itu, baik itu manajemen maupun itu seni peran, akhirnya jadi bisa keliling Indonesia kemana-mana, sharing apa yang saya peroleh. Ya ada honornya juga. Gitu. Iya. Dan jadi juri dari apa-apa, jadi narasumber di mana-mana, segala macam. Ternyata kan memang bisa. Jadi Mas Rianti Arnold juga pada saat dia usianya 55 tahun, dia memutuskan dia juga berhenti bekerja, dia kepengen nulis, jadi full buat itu. Jadi kita waktu itu sekeluarga meyakini kita berdua nggak punya pekerjaan tetap, let's go gitu. love conquers everything gitu beneran ya Mbak ya. Iya, jadi kalau di ujung-ujungnya gitu Mbak, kalau ditarik ujung-ujungnya sebetulnya seperti banyak penelitian membuktikan sih Mbak Ratna bahwa sebetulnya kalau kita menjalankan hidup kita sesuai dengan nilai-nilai dan passionnya kita jadi orang yang happy gitu. Ya kan, karena ada keselarasan antara value, passion, dan what we are doing. Itu penelitiannya juga membuktikan begitu loh Mbak Ratna. Jadi kayaknya kalau dari ceritanya Mbak Ratna tadi inline ya Mbak Ayu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan beberapa episode sebelumnya kita ngobrolin soal ikigai kan. Bener nggak Mbak Ayu? Iya betul, ini half ikigai jadinya. Iya. Pada saat masih bekerja itu half ikigai. Ketika lagi main teater itu jiwanya penuh ikigai di sana. Tapi kakinya masih satu ada untuk ya tetap harus mencari uang, harus istilahnya tetap harus jejak bumi gitu kan, nggak mungkin. Iya. Jadi kalau melakukan sesuatu yang sangat kita cintai, kita punya passion di situ, nggak ada capek-capeknya dan berani untuk mengorbankan berbagai macam hal gitu ya. Nah, yang kalau kita ketemu misalnya sama orang di luar, itu saya kalau ada festival gitu ya, orang Eropa terutama, itu kalau orang teater tidak lulus sekolah teater, itu amatir. Iya. Sementara di Indonesia terus saya bilang gini, jadi kamu nggak akan, orang kayak kamu nggak akan muncul di teater negara, nggak akan dibayar. Nggak punya kompetensi katanya Mbak ya. Tapi jadi jaminan nggak sih aktor negara itu lebih bagus daripada aktor amatir? Saya bilang gitu kan. Terus jawabnya apa Mbak? Saya bilang gini,
memang benar. Dia bilang gitu, memang ada aktor-aktor yang luar biasa bagusnya tanpa sekolah, dia bilang gitu. Nah, aku bilang gitu. Masalahnya negara Eropa, lu kan negara-negara kecil yang penduduknya cuma 1 juta 2 juta. Jadi negara membiayai kamu dengan baik. Tapi negara Indonesia, gue bilang nih, itu sama seperti Amerika. Kalau saya contohnya, Amerika tuh dia kerja jadi waiter, terus dia mulai ikut jadi aktor segala macam, dan kemudian tembus semua, akhirnya dia jadi itu. Jadi saya bilang gitu. Jadi saya meniru karena kita penduduknya banyak, berbeda sama negara kecil yang mendapat santunan. Mereka kalau produksi tuh 40% pasti dibiayai negara. Oh, kalau kita udah sampai sana ya Mbak ya. Udah sampai gitu. Jadi memang udah enak banget. Jadi saya pikir sih kalau saya mempertahankan ini, sebetulnya saya juga mengharapkan bahwa sebetulnya enggak pemerintah, tetapi pihak swasta kadang-kadang juga ada yang baik sama kita, menganggap ini sebuah kerja yang luar biasa. Tapi emang kalau kita mau nganggap seni gitu di Indonesia, itu kayak masih nomor 200 deh. Iya. Makanya perlu orang-orang yang mencintai dan sungguh-sungguh believe bahwa ini penting, itu bisa terlaksana ya Mbak Ratna ya? Ya, mudah-mudahan. Kalau dari cerita Mbak Ratna tadi, Mbak Ayu, aku tuh melihat satu hal yang mungkin bisa jadi buat aku pribadi langsung jadi sebuah inspirasi untuk aku lakukan ke depan gitu, bahwa kadang-kadang dalam menjalankan sesuatu yang kita cintai, terus udah gitu kita believe ini baik untuk kita tapi nggak populer, kadang-kadang kita kena tantangan yang luar biasa dari sisi penghasilan. Biasanya kan kayak gitu tuh. Ini kalau bicara lagi ke ikigai, apakah ini saya cintai betul gitu? Apakah ini bagus saya lakukan, saya kompeten, saya keren dalam melakukan ini? Iya. Terus apakah dibutuhkan sama orang-orang? Bisa jadi iya. Tapi apakah menghasilkan? Gitu. Belum tentu. Nah, banyak orang ketika ketemu di situ lantas mereka patah dan akhirnya menyerah untuk mempertahankan cintanya kan. Nah, yang aku belajar dari ceritanya Mbak Ratna barusan adalah nggak mesti langsung patah, sebetulnya kita bisa pakai strategi ya Mbak Ratna ya. Dalam hal ini tadi tetap menjalankan dan mempertahankan serta menghidupkan cintanya, tapi juga melakukan pekerjaan yang lain sebagai support gitu kali ya Mbak. Support untuk bisa melakukan apa yang dicintai sampai satu titik udah mampu untuk melepaskan apapun dan mengusung yang kita cintai itu 100%. Jadi yang aku dapat nih Mbak Ratna buat aku sendiri gitu. Kadang-kadang kalau kita tahu mimpi kita apa, terus belum menghasilkan, terus kita putus asa gitu. Ini kayaknya gue meskipun passionate, mendingan nggak aku terusin deh karena nggak menghasilkan. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Contohnya Mbak Ratna, selalu ada jalan gitu kan. Kalau kata juga kan banyak juga hal-hal di luar dugaan yang kita nggak sangka. Gimana tuh Mbak? Misalnya gini, almarhum Didi Petet, almarhum Mas Adi Kurdi, itu mereka di luar daripada, karena hidupnya memang cuma dari seni peran aja, tapi memang mereka main film segala, tapi sebelumnya itu ternyata mereka bisa melatih pidato, baik ibu pejabat, bapak pejabat yang mau berpidato dengan baik. Di luar dugaan itu menjadi sebuah income. Ya, kita kan jualan sesuatu yang kita kuasain kan gitu. Nah, jadi aku sekarang kasih tahu mereka. Lalu kemudian pada saat ada sebuah perusahaan yang meminta kita orang teater buat melatih supaya para karyawan, baru ingat kan, sebuah bank perempuan-perempuan gimana caranya supaya mereka menjadi lebih berani, lebih percaya diri gitu. Tahu-tahu dia pakai orang teater. Jadi ternyata banyak jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan. Dan ternyata psikolog tuh kalau mau memakai melatih sebuah perusahaan, mau pakai contoh orang, dia pakai orang teater aja. Contoh bagaimana kalau jadi karyawan yang buruk dan bagaimana kalau jadi karyawan yang baik gitu untuk bersikap. Jadi sebetulnya banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan tanpa kita duga, tinggal kita cari aja peluangnya gitu. Iya. Kalau barusan kita ngobrolin tuh Mbak Ayu, live with option. Yes, benar. Iya. Selalu buka pemikiran bahwa akan ada berbagai macam kesempatan. Balik lagi ya Mbak, kalau kita yakin sama kemampuan kita, kalau kita yakin kita bagus, sebetulnya kita nggak perlu takut keadaan apapun, karena ketika kita bagus, kita akan terpakai di mana saja. Setuju nggak sih Mbak? Setuju banget itu. Aku begitu. Ya, jadi buat para viewers nih ya, pesan dari Oma Lucy, pesan dari saya adalah
asal aja kemampuan kita itu sebaiknya sebagus-bagusnya. Karena once teman-teman itu bagus, once teman-teman itu mumpuni, opportunity selalu akan ada, kesempatan selalu akan ada. Kalaupun nggak ada, ciptain aja, iya nggak? Kalaupun nggak ada, kita bisa ciptain. Contoh kalau di teater gitu ya, Mbak Ratna ya. Kalaupun ternyata nggak bisa main teater, kita bisa menciptakan berbagai macam kegiatan kreatif yang akhirnya bisa menghasilkan uang. Kayak sekarang, oke, apa tuh Mbak yang Mbak tadi sempat pada off air cerita tuh akan ada kegiatan apa Mbak yang di Instagram Mbak? Instagram? Ya, jadi mereka ada Instagram dari sebuah Galeri Indonesia Kaya, dia akan memutar beberapa play kita. Jadi itu mulai dari tanggal 27-28 Juni. Jadi setiap Sabtu Minggu itu ada 5 naskahnya teater koma yang udah pernah dimainkan, tapi kita punya rekamannya yang cukup baik. Rekamannya emang cukup baik sih kalau saya bilang gitu ya, karena kita ngerekamnya juga cukup mahal gitu, harus pakai 4 kamera kan supaya terlihat semua gitu. Jadi suaranya juga bagus, itu akan diputar di sana setiap jam 3 siang. Mudah-mudahan pada sempat nonton. Gitu. Jadi Instagramnya apa Mbak? Namanya Mbak? Catat Instagramnya apa namanya Mbak? indonesiakaya.com kalau nggak salah deh. Indonesia Kaya ya. Nanti bisa di googling Instagram, di search Indonesia Kaya. Mulai dari tanggal 27, 28 itu ada play-nya teater koma yang sudah pernah main, kemudian dinaikin lagi di situ. Yang kabar-kabar yang tanggal 27, 28 kemarin tuh spesial sekali ya. Iya, karena yang main adalah cuma 2 orang. Teater koma. Siapakah dia? Terkenal selalu mainnya segebrek-gebrek ya, Lucy ya. Iya, kolosal. Kan pokoknya selalu nasi kotak di belakang 100 aja gitu ya. Para pekerja dan kru gitu. Tapi kali itu yang main cuma 2 orang. Nah, itu kebetulan ada bekas pacar saya namanya Rianti Arno yang udah jadi suami. Pada saat itu ulang tahun perkawinan ke-27. Terus dia bilang, saya buat naskah. Naskahnya apa? Judulnya Tanda Cinta. Terus, tapi kita harus mainkan berdua. Hah? Saya bilang gitu, berdua. Aku pikir itu play-nya kira-kira 75 menit. Berdua anaknya 75 menit nih. Ini lumayan nih hafalannya dia berdua aja nih ya. Tapi ya ada proses latihan gitu. Dibantu sama satu teman untuk melihat kita latihan gitu. Tapi terus anak buah pada bilang gini, antara babak ke babak biar ada apa deh. Terus ada yang lewat pakai lilin, yang mestinya lewat 5 orang jadi 10 orang. Semuanya pengen terlibat gitu. Ada. Jadi dari pergantian babak, karena itu mulai dari kita muda sampai kemudian kita jadi nenek kakek. Aduh, sayang ya. Kalau yang belum sempat nonton itu ada di IGTV ya, karena kan record seperti itu. Iya. Betul. Jadi Mbak Ratna lagi melakukan sebuah kegiatan yang sangat dicintai dengan orang yang dicintai. Wah, pasti hasilnya kayak apa tuh ya, Yu ya? Ya benar. Ini balik sih. Ya. Ini couple goal banget. Couple goals. Kalau anak sekarang bilangnya couple goals Mbak Ratna, ulang tahun pernikahan yang udah ke di atas 20 dapat hadiah naskah. Kalau mobil sama bunga kan bisa dibeli di mana-mana ya, asal punya uangnya. Bikin naskah belum tentu semua bisa loh. Iya. Iya Kak. Jadi legacy ya. Iya. Jadi memahami bahwa value itu adalah sesuatu yang penting banget dalam hidup kita. Ternyata juga kalau dari ceritanya Mbak Ratna tadi, kalau kita memahami value kita tuh apa, tahu passion kita apa yang kita cintai, terus kita jadi bisa ngeset prioritas dalam hidup kita gitu ya Mbak Ratna ya. Jadi prioritas-prioritasnya tersusun sesuai dengan passion dan value-nya kita. Meskipun kadang-kadang tidak langsung bisa tercapai dengan mulus, tapi kalau kita betul-betul mencintai apa yang kita lakukan, pelan-pelan akhirnya mengerucut ke satu titik di mana semuanya terwujud dan kita jadi hidupnya lebih happy. Kayaknya gitu deh ya Mbak ya. Kalau proses dari passion itu. Hidup bahagia ya kan? Iya. Tuh, benar nggak Mbak Ayu? Jadi buat para viewers nih, ngapain sih hidup kalau nggak bahagia, kata Mbak Ratna? Iya, benar. Temuin passionnya gitu ya Mbak ya? Ya, benar. Dan kalaupun merasa bahwa passionnya belum menghasilkan, tetap jangan kemudian mematahkan itu, tapi tetap living the value-nya itu tetap dihidupkan dan berjalan beriringan. Sampai nanti satu titik, kemudian akan ketemu bahwa oke, saya sudah siap untuk hidup hanya berdampingan dengan value yang saya miliki, gitu. Iya. Kalau anak-anak muda
semangat ya. Harus tetap semangat, iya. Kreatif. Kata kreatif ini yang paling penting. Gimana tuh Mbak? Kadang-kadang kita udah nggak mungkin deh, teater siapa sih yang mau nonton? Ini sekarang nih ya kalau dipikir ya. Sekarang kan nggak mungkin kan kita bikin pertunjukan teater. Kita tuh tadi pertunjukan teater di Maret. Udah siap, udah tinggal pindah gedung. Tiket udah terjual. Tapi nggak jadi akhirnya, tanggal 26, 27. Jadi ya bisa dibayangkan aku ngelihat teman-teman semua udah latihan selama 3 bulan, segala macam, akhirnya nggak jadi kan. Mau coba diundur, tapi kalau kita lihat sikon diundur Agustus, saya juga harus melihat juga. Karena penonton bisa kita atur. Tapi pertunjukan kami kan bukan pertunjukan yang disiapkan untuk berjarak kan. Ya, betul. Iya. Masa sampai kayak pacaran musuh. Jauh-jauh. Iya. Terus ada sekolah murid gitu. Jadi kan nggak mungkin. Jadi kan memang. Nah, sekarang kan memang kita harus berpikir kalau kita sekarang semuanya online gitu ya. Tapi akhirnya ada juga ide kenapa nggak sandiwara radio gitu ya. Itu juga barangkali menarik gitu. Jadi zaman Lucy tuh Mbak, sandiwara radio. Waktu saya SD juga saya pernah dengar sandiwara radio loh. Tutur tinular. Seru kan jadinya ya. Iya. Itu bisa jadi kan Mbak. Jadi kayaknya memang kalau Lucy lihat nih barusan yang Mbak Ratna katakan, kalau kita menjalankan apa yang kita cintai, sebetulnya kita satu, jadi nggak pernah kehabisan energi, ya kan? Kedua, kita jadi bisa ngelihat opsi-opsi, bisa ngelihat jalan-jalan keluar dengan cara yang kreatif. Dan yang terakhir, kalau kita memahami betul apa yang kita cintai dan menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang kita cintai, itu kita jadi tangguh ya Mbak sebetulnya ya. Kreatif, penuh energi, selalu bisa melihat jalan keluar, jadi tangguh. Kalau gitu memang udah waktunya setiap orang tuh memahami betul apa sih passionnya, ya nggak Mbak Ayu? Yes, benar. Apa tujuannya, apa passionnya, bisa dimulai ya dengan cari tahu sebetulnya apa yang paling kamu suka, kamu paling bagus melakukan apa, kemudian apakah itu bermanfaat buat orang lain. Coba digali-gali sendiri untuk menemukan sebetulnya passion saya apa, tujuannya kemana, dan hidupkan terus tujuan itu. Karena itu yang justru jadi motor energinya gitu ya, Mbak Ratna dan Mbak Lucy ya. Iya. Nah bisa buat teman-teman anak-anak. Kenapa Mbak? Cinta, jangan lupa pakai cinta. Jangan lupa pakai cinta, benar. Iya. Nah kalau buat cinta, iya betul Mbak. Nah jadi kalau buat anak-anak muda yang kayaknya masih nyari-nyari sebenarnya passionnya apa, yang barusan diceritain itu sebetulnya bisa mulai dengan merefer kembali, mengingat-ingat kembali saat-saat teman-teman merasa sangat happy gitu ya, sangat bahagia. Kemudian yang kedua, saat-saat gimana teman-teman ngerasa sangat puas terhadap apa yang teman-teman kerjakan, terus dituliskan. Saya senang nulis tuh Mbak. Jadi dituliskan kira-kira pada saat itu apa sih yang saya rasakan dan apa yang saat itu sedang saya lakukan. Pada saat kita mereview apa yang paling membuat kita puas dan apa yang paling membuat kita bahagia, biasanya ketemu tuh passion. Iya nggak Mbak? Gitu caranya gitu teman-teman. Dan evaluasi sendiri ya. Mengevaluasi sendiri apa yang sudah kita kerjakan. Karena yang paling tahu kan diri kita sendiri ya Mbak. Yes, betul. Jadi harus jujur. Dan setelah dievaluasi, jangan lupa tadi apa Mbak? Dikasih cinta. Dihidupin lagi cintanya. Saya juga waktu berpikir ya, di Indonesia kan waktu saya bagaimana memasarkan teater gitu, marketing saya baca nih ya, buku-buku marketing segala macam. Saya pikir nggak jalan di Indonesia itu, ilmu itu nggak bakal jalan. Kenapa tuh Mbak? Saya ingat teman saya baru pulang dari New York, dia katanya sekolah marketing. Terus saya bilang, gimana sih caranya supaya audiens nonton? Oh, very easy, kayak gitu. Yeah. Telepon aja sekolah-sekolah, nanti suruh mereka datang menonton. Aku bilang, sampai lebaran kodok lu teleponnya itu sekolah-sekolah bakal datang nonton kan? Saya mencoba sekolah. Udah saya bilang, saya sediain bus kendaraan, tiketnya gratis. Guru sekolahnya bilang, tapi harus ada guru yang mendampingi, harus ada biaya. Bayangin. Akhirnya saya go show, main di sekolah. Jadi mereka datang, jadi cuma minta waktu setengah jam pertunjukan, setengah jam tanya jawab gitu. Itu pun masih ada sekolah yang nolak, karena menganggap, kayaknya seni itu nggak begitu penting buat kita. Emang digituin. Tapi kan memang
justru yang menolak itu sekolah-sekolah STM dulu tuh saya datengin. Saya bawa, dulu saya ketua Dewan Kesenian, jadi saya bawa nggak hanya teater, tari, segala macam, saya tari. Aduh Bu, kita nih kalau tiap hari Senin ada berantem soalnya sama sekolah ini. Nggak apa-apa, jam berantem jam berapa? Jam 12. Jam 2 saya bilang, kelar berantem ya. Tapi iya, Pak. anak Kebaratnya itu ya, suatu dia tuh saya bawa tari-tarinya yang tari perang, tari apa. Ternyata seru juga ya. Terus kecak-kecak gitu. Akhirnya di sekolah itu ada ekskul kecak itu. Bla 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 bla. Bagus sekali itu. Anak laki-laki tukang berantem bersemangat suruh kecak. Jadi mereka akhirnya ada sebuah pelampiasan sesuatu gitu, melakukan sesuatu yang ditonton gitu. Jadi sebetulnya teater itu untuk pembentukan karakter bagus ya Mbak ya. Harusnya sekolah-sekolah memakai itu. Iya. Bagus banget pembentukan karakter, releasing emotion. Itu emosi juga bisa rilis Mbak dalam kegiatan-kegiatan itu. Karena kan namanya emosi itu kan ada dan emosi itu harus tersalurkan. Kadangkala akhirnya jadi konflik itu ketika emosi nggak tersalurkan. Nah, ketika dia dapat media misalnya, let's say contohnya teater atau dia menari kemudian dia mengeluarkan emosinya, energinya di jalur yang tepat, pada akhirnya justru bisa menjadi performance yang baik dan akhirnya meningkatkan kepercayaan diri. Sebenarnya seperti itu gitu. Iya, keren ya. Kalau yang aku belajar dari teater itu Mbak, dari Mbak Ratna sebetulnya ya, dalam kalau balik lagi ke proses transformasi gitu ya. Pada saat kita bertransformasi di beberapa episode sebelumnya, kita kan bicara soal bagaimana menjadi diri kita yang otentik tuh, Mbak, ingat nggak? Ya kan, jadi diri kita yang sebenarnya. Kalau dari teater, aku belajar banget dan aku jalanin deh Mbak Ratna, bahwa menjadi otentik itu adalah apa yang kita pikirkan selaras dengan apa yang kita rasakan dan selaras dengan apa yang kita lakukan dan ucapkan. Kalau bahasa yang Mbak Ratna adalah wajar, indah, dan tepat ya Mbak ya. Nah, pada saat kita lakukan itu, kita jadi nyaman sama diri kita dan kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Jadi saya setuju banget sama yang tadi Mbak Ratna katakan, bahwa sebetulnya dari teater itu kita bisa banyak sekali belajar, juga bisa membentuk diri kita menjadi versi diri kita yang lebih baik kalau kita memahami teknik-teknik dalam teater sebetulnya ya nggak Mbak Ratna? Kapan-kapan bikin pelatihan khusus nih kayaknya pembentukan karakter dengan teater nih Mbak Yu. Ya benar. Nggak benar. Anak-anak yang mau gitu, yang punya waktu anak-anak soalnya. Pembentukan karakter orang-orang kantor yang suka pada berantem dan suka pada berkonflik dan berkompetisi dengan tidak sehat itu penting itu Mbak. Kalau gitu aku mesti melatih pada anggota DPR, mereka udah main teater. Kita dulu aja berdua yang dilatih deh ya kayaknya Mbak. Ya, benar. Mbak Ratna, nggak berasa waktunya sudah hampir lebih dari setengah jam nih kita ngobrol. Kayaknya memang seru ya bagaimana ngobrolin soal value itu, karena jadinya kita bisa melihat banyak kemungkinan-kemungkinan dalam hidup kita. Jadi teman-teman yang menonton, terima kasih sudah mengikuti episode kita yang ke-7. Mbak Ratna terima kasih banyak. Sebelum kita sudahi, mungkin Mbak Ratna pengen menyampaikan sesuatu pesan kepada para penonton, apa nih yang mau disampaikan sehubungan dengan value yang buat Mbak Ratna adalah sesuatu yang dicintai oleh Mbak Ratna. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini ada manfaatnya buat semuanya, buat yang dengar. Tapi yang paling penting, kalau kita tidak melakukan apa-apa, lakukanlah itu dengan cinta. Itu yang paling penting. PR banget buat kita semua untuk nemuin sebetulnya apa yang kita cinta. Jangan sampai susah, jangan sampai nggak ketemu gitu. Jangan sampai udah di usia yang keberapa gitu tahu, terus belum tahu gitu yang kita cinta tuh apa. Nah akhirnya kan seperti nggak berenergi untuk menjalani hidup gitu kan. Dan semangat serta kreatif itu juga penting. Jangan pernah bosen. Nggak ada kata bosen loh kalau cinta. Oh iya. Nggak cinta, ya kan? Ngulang dikit Mbak, karena kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, tadi energinya nggak habis-habis, ya nggak? Kemudian jadi banyak kreativitas yang keluar untuk menemukan berbagai macam jalan keluar, dan yang paling Mbak Ratna banget adalah jadi tangguh, gitu ya. Mau dikasih apa juga,
Sampai orang mau tawuran diajak main ya. Luar biasa. Diajak nonton ya. Iya. Keren banget semuanya. Terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Mbak Ayu. Sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita sama-sama bercermin dari cerita Mbak Ratna hari ini, dan kita akan belajar untuk menemukan passion kita supaya kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dari hari ke hari dengan cinta. Gitu ya Mbak Ratna ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye.